Sistem bahan bakar adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar yang selanjutnya campuran tersebut akan dikirim ke ruang bakar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bahan bakar bensin konvensional menggunakan sistem hisap. Pada bagian paling kiri merupakan tangki bahan bakar. Lingkaran merupakan pompa bahan bakar, kemudian ada saringan, karburator, saluran hisap, silinder, dan yang terakhir ruang bakar. Bahan bakar ditampung oleh tangki bahan bakar sebelum digunakan. Ketika mesin dihidupkan atau di starter, maka pompa mulai aktif, yaitu bahan bakar dari tangki bahan bakar akan dihisap oleh pompa. Kemudian akan memompa dari tangki menuju ke saringan. Nanti bahan bakar ini akan disaring oleh saringan bahan bakar sehingga bahan bakar yang kotor keluarnya menjadi bersih. Bensin yang sudah bersih akan dikirim ke karburator. Di dalam karburator belum langsung dikirim ke silinder. Kapan terjadinya pengiriman karburator ke dalam silinder? Ketika sudah terjadi hisapan pada langkah hisap. Ketika langkah hisap, hisapan ini akan menghisap campuran udara masuk ke dalam karburator melalui saringan udara. Kemudian terjadi pencampuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan tertentu yang diatur oleh karburator. Saat bahan bakar sudah tercampur, campuran bahan bakar ini sudah siap dikirim ke ruang bakar. Dikirimnya ketika terjadi hisapan, maka campuran bahan bakar dan udara akan dihisap oleh piston. Setelah masuk ke ruang bakar, maka akan terjadi ledakan, maka sisa pembakaran akan dikeluarkan ke dalam gas buang, yaitu menuju knalpot. Fungsi tangki bahan bakar adalah untuk menampung bensin yang akan digunakan sebagai bahan bakar mesin. Di dalam tangki inilah bensin dengan kuantitas besar disimpan untuk kemudian secara langsung bensin ini disalurkan ke dalam mesin. Saringan bahan bakar berfungsi sebagai penyaring atau filteran yang akan menyaring semua kotoran pada aliran bensin. Filter ini diperlukan karena di dalam bensin itu bisa terdapat molekul pasir atau kotoran lain yang dapat mengganggu kinerja mesin. Selain itu, filter bensin ini biasanya juga memiliki water sedimenter yang akan memisahkan air yang terdapat dalam aliran bensin. Pompa bahan bakar adalah komponen untuk mengalirkan bensin dari dalam tangki agar sampai ke mesin. Agar bensin dapat naik ke karburator, perlu dorongan yang dilakukan oleh pompa. Pada sistem bahan bakar konvensional, pompa bensin ini juga masih bersifat konvensional atau mekanis. Pompa bekerja menggunakan membran yang dapat bergerak secara aksial. Yang menggerakkan membran ini adalah poros nok dengan memanfaatkan sebuah nok. Pada kendaraan tertentu ada komponen bernama charcoal canister. Fungsi charcoal canister adalah sebagai penampung uap bensin dari tangki untuk selanjutnya disalurkan ke dalam mesin. Perlu Anda ketahui, uap bensin juga bersifat polutan apabila sampai keluar ke atmosfer. Jadi di iklim tropis khususnya yang suhunya hangat, bensin itu mudah menguap. Agar penguapan bensin ini tidak sampai ke atmosfer, maka uap bensin akan ditampung di dalam tabung bernama tabung kanister. Nantinya uap bensin yang ada di tabung kanister akan dibakar di dalam mesin sehingga polusi lingkungan lebih aman. Fungsi selang bensin adalah sebagai jalur mengalirnya bensin dari tangki ke karburator. Selang ini berbahan mika yang kuat namun getas, sehingga meski ringan
menyebabkan selang ini mudah pecah. Karburator adalah komponen yang bertugas mengaburkan bensin ke dalam mesin dengan kuantitas yang ideal berdasarkan RPM mesin. Jadi bisa dikatakan letak keberhasilan sistem bahan bakar bensin konvensional sangat bergantung pada kondisi karburator. Cara kerja karburator itu memang cukup rumit, namun sederhananya bensin akan mengabut dari dalam selang kecil bernama main-jet. Pengabutan ini terjadi karena tekanan udara di dalam intake manifold lebih rendah daripada ruang penampung bensin di dalam karburator. Fungsi selang pengembali adalah untuk mengalirkan kelebihan bensin untuk dimasukkan kembali ke dalam tangki bensin. Selang ini diperlukan karena kondisi karburator tidak selamanya menampung. Artinya di saat ruang penampung bensin di dalam karburator penuh, maka karburator akan menutup suplai bensin. Sementara pompa bensin terus memompa bensin, sehingga akan terjadi penumpukan bensin. Untuk mengatasi itu dibuatlah selang pengembali yang akan mengalirkan kembali bensin dari karburator ke dalam tangki. Bahan bakar bensin biasanya digunakan pada kendaraan motor dan juga mobil. Pengabutan dapat terjadi apabila motor panas yang mengakibatkan terjadinya penguapan bensin pada pipa saluran bensin atau pompa pada waktu kendaraan bermuatan penuh saat cuaca panas. Cara mengatasi gangguan akibat terjadinya pengabutan yaitu antara lain dengan cara membiarkan motor dingin kembali atau dengan jalan menuangkan air dingin di atas pompa atau pipa saluran bensin. Dengan cara demikian, biasanya motor segera dapat dihidupkan kembali. Perkulasi terjadi bila karburator tidak cukup terisolasi terhadap panas motor, terutama pada saat motor itu dihentikan. Pada keadaan itu, sirkulasi udara di sekitar karburator akan terhenti. Pada saat karburator menjadi panas, gelembung-gelembung bensin akan timbul pada pipa-pipa pengeluar bensin dalam karburator. Gelembung-gelembung uap bensin akan naik masuk ke dalam pipa-pipa, mendorong bensin cair di atasnya hingga mengalirkan ke dalam lubang karburator. Pada karburator arus naik, bensin akan mengalir keluar dan mengakibatkan kurangnya persediaan bensin di dalam kamar pelampung. Pada karburator arus turun, bensin mengalir membanjiri saluran pemasok atau silinder. Pada saat motor panas, bensin akan menguap dan dapat mengakibatkan karburator banjir, hingga tidak mau di-start lagi. Jika motor tidak mau di-start dan diduga disebabkan oleh perkulasi, cara mengatasinya sebagai berikut. Injak pedal gas sedalam-dalamnya supaya katup gas membuka penuh. Tekan tombol starter hingga campuran gas yang pekat keluar melalui pipa buang. Untuk memeriksa adanya perkulasi pada karburator arus turun, buka saringan udara dan lihat ke dalam lubang karburator. Jika dalam lubang karburator terdapat cairan bensin yang keluar dari pipa pengeluar, maka terjadi perkulasi.